penguasa, raja, ataupun pucuk pimpinan tertinggi itu harus memiliki orang di sampingnya yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran, saran yang baik. Di mana-mana satu kerajaan atau raja yang kuat pasti memiliki guide atau penasehat raja yang hebat. Di mana-mana. Karena pemimpin itu tidak berpikir rinci. Pemimpin itu berpikir konsep. Berpikir satu yang global. Konsep yang besar itu pemimpin. Kalau berpikir rinci harus begini, itu jenis pemimpin. Itu namanya pegawai. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, Kyai Haji Muhammad Al-Bara LCM Hum selaku Wakil Bupati Mojokerto yang kami taati, kita akan melanjutkan simposium Majapahit untuk kemudian membangkitkan kembali khazanah kuno Kemajapahitan. Kita akan melanjutkan kajian kitab Negara Kertagama pada hari ini, yaitu kita lanjutkan pupuh ke-6. Kepada Pak Ismono kami persilakan. Dan seluruh bangsa Indonesia yang masih merindukan dan berharap untuk ikhtiar kejayaan bangsa Indonesia di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan pupuh ke-6 Kitab Negara Kertagama. Baris pertama. Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana Laki Tangkas Rani Lasem sebagai Raja Daerah Matahun. Bergelar Raja Sawardana, sangat bagus lagi putus dalam naya. Raja dan Rani terpuji laksana asmara dengan Pinggala. Baris kedua. Sri Singawardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira. Bergelar Raja Pabuhan. Beliaulah suami Rani Pajang. Mulia perkawinannya laksana Sanat Kumara dan Dewi Ida. Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat. Baris ketiga. Bre Lasem menurunkan putri jelita Nagara Wardani, bersemayam sebagai permaisuri Pangeran di Wirabumi. Rani Pajang menurunkan Bre Mataram Sri Ikrama Wardana sebagai titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra. Baris keempat. Putri bungsu Rani Pajang memerintah daerah Pawanuan, berjuluk Suwarawardani, masih muda, indah laksana gambar. Para raja Pulau Jawa masing-masing mempunyai negara dan Wilwatikta, tempat mereka bersama-sama mengambang Sri Nata. Secara tertulis kita maknai bahwasanya bahas ke-6 ini raja-raja daerah di sekitar Majapahit, dan ini menunjukkan kepemimpinan Haimur benar kuat dan persatuan yang kuat. Hal ini selaras dengan Prasasti Singosari tahun 1273 Saka atau 27 April 1351 Masehi. Prasasti Singosari digelarkan oleh Gajah Mada, menunjukkan bahwa adanya Pahlawan Hendra atau Dewan Kerajaan di Kerajaan Majapahit.
Dewan Kerajaan ini dipimpin oleh Hayam Wuruk, kemudian Kertawardhana, kemudian Ridwana Tunggadewi, Wijaya Rajasa, berlangsung berpajang. Nah, ini adalah kekuatan dasar selaras dengan pernyataan dari Gus Bara beberapa waktu yang lalu bahwa keluarga inti yang kondusif ini merupakan dasar dalam pemerintahan yang bagus. Mari bersama-sama kita simak penuturan dari Gus Bara. Bagaimana caranya untuk seorang pemimpin ini mempunyai visi yang sama dengan yang dipimpinnya, sehingga visi tersebut lebih mudah dalam menuju ke keberhasilan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan tadi pada masa Hayam Wuruk ya, kenapa kemudian Majapahit ini menjadi salah satu negara atau kerajaan yang terbesar pada waktu itu, ya antara lain adalah karena permasalahan di dalam dan permasalahan keluarga itu tidak ada dan melebur menjadi satu visi dari misinya raja tersebut. Nah, karena sudah menjadi satu visi, satu misi, maka kemudian untuk mengarahkan satu kekuasaan, satu kerajaan, satu peradaban itu untuk mengarahkan kepada yang lebih baik lagi, lebih luas lagi, itu lebih mudah karena memang satu pemikiran. Nah, kalau kemudian beda pemikiran, beda pemikiran, terus beda visi, nah ini sudah pasti akan terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan di dalam, sudah tidak mungkin kita akan membuat persatuan yang lebih kuat di dalam kekuasaan kita. Pasti bagaimana kemudian kita harus berpikir untuk memperluas kekuasaan ketika di dalam saja terjadi problem. Maka kalau kita memakai istilah hadis, dalam hadis disebutkan al-ittihadu quwwah wal firqatu adab, bahwasanya persatuan itu adalah satu kekuatan dan bercerai-berai adalah malapetaka atau adab. Ketika terjadi persatuan yang kuat di dalam satu negara, dalam satu pemerintahan, dalam satu kerajaan, dalam satu peradaban, maka akan lebih mudah kita mengembangkan kekuasaan kita di luar daripada yang kita miliki. Jadi itu. Berarti memang Dewan Pertimbangan Kerajaan memang penting ya Gus ya. Kalau dalam sebuah pemerintahan ada pertimbangan yang memberikan guide atau menjadi navigator dalam sebuah bahtera pemerintahan berarti penting. Penguasa, raja, ataupun pucuk pimpinan tertinggi itu harus memiliki orang di sampingnya yang bisa memberikan sumbangsih pemikiran, saran yang baik, saran yang berdampak langsung pada cita-cita sang penguasa, cita-cita yang baik, yang pasti cita-cita yang baik. Kalau tidak bisa, maka terjadi malapetaka. Di mana-mana satu kerajaan atau raja yang kuat pasti memiliki guide atau penasehat raja yang hebat. Di mana-mana, kalau tidak memiliki penasehat, kalau seorang pemimpin, raja, bupati, terus
gubernur, terus presiden, kalau tidak memiliki penasehat atau bahkan hanya mengandalkan pikirannya sendiri, saya yakin tidak ada jalan, tidak bisa berjalan dengan baik satu pemerintahan. Maka pemimpin itu di sampingnya harus ada penasihat-penasihat yang baik, dan itu yang bisa menentukan. Karena pemimpin itu tidak berpikir rinci, pemimpin itu berpikir konsep, berpikir satu yang global, konsep yang besar. Itu pemimpin. Kalau berpikir rinci, harus begini, itu jenis dari pemimpin. Itu namanya pegawai. Kalau ada pemimpin kok detail rinci, berarti dia bukan tipe pemimpin. Karena ketika dia sudah berpikir sesuatu yang rinci dan detail sampai pada akar yang paling semestinya dia tidak tangani, berarti ini pemimpin yang tidak bisa mengontrol anak buahnya. Jadi memang karakternya tidak bisa, ini pemimpin yang tidak bisa mengayomi, artinya tidak bisa mengontrol daerah kekuasaannya. Nah, kalau pemimpin harus berpikir global, berpikir umum, tidak berpikir sangat rinci detail begitu, tidak. Demikianlah pembacaan tubuh ke-6. Di sini kita mengetahui bahwasanya raja-raja daerah ini ternyata meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian penjelasan dari Gus Bara tadi juga sangat luar biasa sekali. Pentingnya dalam menata negara satu visi, satu misi, satu perasaan dan satu pemikiran. Ini sangat luar biasa sekali, termasuk adanya penasehat, para senior yang memiliki kapasitas dan kemudian pengetahuan yang handal dalam menata negara. Demikianlah pembahasan buku 6 ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.